Satuan Kepolisian menyergap rumah kediaman pelaku kriminal, menangkap 11 tersangka kasus pencurian bawang lintas negara. Dalam rumah kediaman mereka, polisi juga menemukan bawang berjumlah banyak di bagian atap loteng. Karena kini tengah memasuki masa panen bawang, namun belakangan ini kerap terjadi kasus pencurian bawang di lahan bawang kawasan Pekang, Shilin, di Winlin. Penyelidikan kasus menemukan pelaku pencurian adalah komplotan orang Taiwan dan pekerja migran. Komplotan pencurian bawang ini dikomandoi oleh 2 warga Taiwan. Kemudian mereka menghubungi 1 pekerja Vietnam yang kehilangan kontak. Kemudian 8 pekerja Thailand yang datang ke Taiwan dengan alasan wisata, namun menetap ilegal. Total 11 orang. Rata-rata kejadian pencurian dilakukan pada tengah malam. Polisi selain menangkap pelaku juga berhasil menemukan 3 ton bawang. Selain itu ada 400 kg bawang yang telah dijual oleh pelaku dengan harga setengah dari harga pasaran, yakni $45 per kilogramnya. Polisi akan terus menindaklanjuti kasus terkait dan pelaku telah dialihkan kepada Kejaksaan Winlin dan 2 pelaku Taiwan juga telah diamankan. Jumlah hujan pada musim dingin tahun ini tidak banyak. Krisis air di kawasan selatan Taiwan terjadi lebih awal selama 30 tahun terakhir. Sementara rata-rata jumlah air hujan di kawasan Hsinchu ke selatan menjadi yang terendah dalam 60 tahun terakhir. Pihak JW menjelaskan akan ada hujan musim semi perdana pada akhir Maret dan menguntungkan kawasan sentral dan selatan. Namun karena kurangnya hujan yang turun, kondisi air di Sambun Lake Nantou juga terus berkurang. Desa Toushi yang memiliki tradisi ratusan tahun dalam hal sarana cuci baju juga ikut mengering. Desa Toushi yang memiliki ketinggian tertinggi dari garis permukaan laut juga merupakan kawasan penghasil labu, di mana mencapai separuh dari total suplai labu di musim panas, dan tahun ini menghadapi krisis air. Para petani juga kebingungan. Seiring dengan krisis air diberitakan, ada pipa penghubung dari Waduk Paol ke pabrik pemurnian air Pausan mendadak retak pada 12 Maret, sehingga terjadi kebocoran. Pihak WRA bersama dengan perusahaan air ledeng segera memperbaikinya. Karena perubahan iklim, Taiwan hampir 3 tahun tidak ada taifun yang mendarat. Khususnya kawasan selatan telah tercatat 600 hari tidak turun hujan berskala besar. Yang patut diperhatikan adalah kumulatif curah hujan di Kaohsiung tercatat 40% berbanding rata-rata pada periode yang sama tahun sebelumnya. Untuk jumlah aliran air di sungai Kaohsiung dan Pingtung hanya 37% dibandingkan tahun lalu. Kondisi air cukup mengenaskan. Pihak WRA juga mengakui jika tahun ini akan ada krisis air yang lebih parah dibandingkan 2 tahun sebelumnya. Masyarakat Kota Taichung saat ini menikmati keringanan bebas biaya untuk transportasi bus berjarak di bawah 10 km. Guna mendorong warga untuk lebih banyak menggunakan sarana transportasi umum, Pemkot Taichung pada tanggal 10 Maret mengumumkan tiket bulanan lintas wilayah akan mencakup Taichung, Changhua, Nantou, dan Miaoli. Berkenaan dengan tiket bulanan lintas wilayah, warga Taichung memiliki 4 pilihan harga tiket. Untuk tiket non-lintas wilayah, warga Taichung cukup membayar $299 Taiwan untuk perjalanan dalam kota sepuasnya. Bagi warga non-Taichung, biaya per bulan $599. Untuk tiket lintas wilayah, warga Taichung cukup membayar $699 per bulan. Non-warga Taichung dikenakan $999. Program ini paling cepat diluncurkan pada bulan Mei atau Juni mendatang. Namun ada pakar yang berpendapat meskipun terlihat adanya pengurangan biaya transportasi bagi para pekerja dan pelajar, namun untuk kawasan di luar kota Taichung atau yang berada di luar kawasan administrasi, jaringan transportasi umum tidaklah banyak, cakupan rute jalan juga sedikit, sehingga kurang efektif. Karena jumlah populasi ibu kota Indonesia Jakarta terus membludak, kondisi polusi mengenaskan, pemerintah berencana untuk memindahkan ibu kota baru dari Jakarta ke Kalimantan Timur dengan nama Nusantara, yang dalam bahasa Jawanya berarti kepulauan, sehingga sesuai dengan keunikan Indonesia yang terdiri dari ragam gugusan pulau. Setelah terselesaikan, luas area akan mencapai 2 kali lipat lebih luas dibandingkan New York. Guna memindahkan ibu kota, pemerintah Indonesia mengusung program keringanan pajak 30 tahun yang menarik minat banyak investor. Konsep pembangunan ibu kota baru adalah Forest City. Pemerintah akan mengutamakan sumber daya energi terbarukan, bangunan hijau, pengendalian sumber air cerdas, namun ada pakar yang khawatir jika pembangunan berlebihan akan mempengaruhi habitat spesies jenis orangutan dan beruang madu. Selain itu, penduduk suku adat asli setempat berkemungkinan kehilangan lahan tempat tinggal, ditambah dengan kondisi keberadaan lahan dimiliki bersama oleh para keluarga leluhur. Tidak ada surat kepemilikan tanah yang jelas. Sekalipun pemerintah menyebutkan akan memberikan ganti rugi yang layak, namun hak milik suku adat asli setempat tetap terpengaruhi. Bahkan lahan-lahan kami berkali terganggu, diambil secara paksa atau dibayar secara paksa. Sekalipun memicu banyak permasalahan, namun pemerintah Indonesia tetap meloloskan Undang-Undang Pembangunan Ibu Kota Baru pada Januari tahun ini dengan dana total senilai 1,242 triliun dolar Taiwan dan lebih dari 7.000 pekerja konstruksi yang dikerahkan untuk membangun Nusantara. Hingga Februari, pembangunan telah mencapai 14%, diantaranya Istana Kepresidenan, dan diharapkan dapat selesai pada Agustus 2024 dan dipergunakan secara resmi pada perayaan HUT RI 17 Agustus tahun depan.